Ci, aku pengen tanya Ci. Ini habis ini tuh aku mau ketemu orang. Cuman gak tahu ya, kadang tuh aku kalau ketemu tuh suka ngerasa sungkan. Apalagi orang yang baru pertama kali aku ketemu. Dan aku emang pengen sharing-sharing gitu. Biasalah kita kan anak-anak zaman sekarang kan pengen ketemu buat dapetin insight, networking yang tapi kita juga pengen dapet pengetahuan di situ. Oke. Tapi masalahnya ini penyakit aku udah lama banget dan aku Penyakit rasa lama ya? penyakit lama. Tapi aku rasa banyak banget sih anak-anak muda yang ngalamin hal serupa, cuman bentuknya beda-beda. Oke. Nah, masalahnya tuh sungkanan gitu. Sungkanan maksudnya apa? Jadi Maksudnya gimana gimana ya? sungkanan? Kalau kita ketemu sama orang yang baru, apalagi orang tersebut lebih pintar dari kita, lebih keren gitu ya pengalaman dari kita. Kayak gue, asik. Oh, pada percaya diri. Ya aku nggak sungkan ya sama Cipe. Ini karena kita udah lama kenal. Udah lama. Oke. Jadi kebetulan orang ini baru udah kenal, tahu tapi nggak kenal dekat gitu. Oke. Nah kalau aku pribadi masalah sungkannya itu takut kalau aku nanya sesuatu yang bodoh gitu sih. Maksudnya buat dia tuh kayak ya elah kayak gitu masa nggak tahu sih. Jadi aku tuh takut dianggap kayak yang bodoh. Padahal kan aku pengennya setelah kita sharing kita bisa apa istilahnya dekat gitu, paling nggak kita bisa collab mungkin jadi partner atau ngerjain something together gitu. Oke. Itu Ci, kalau masalah aku sungkanannya lebih ke takut nanya pertanyaan yang bodoh. Takut pertanyaan bodoh atau kelihatan masih hijau gitu ya. Kelihatan nggak ngerti Nah, sama apa yang bikin kamu sungkan tuh apaan? Ya lebih ke ini sih karena dia kan mungkin kalau menurut aku dia lebih tinggi lah, lebih pintar, lebih keren. Gitu. Nah aku tuh nggak pengen dia menjadi anak yang masih ini banget. Berarti kamu nggak confident sama diri sendiri. Iya ada gitunya sih. Makanya kan pengen baca. Nah, ini selalu jadi masalah ya gitu. Ya kita ngomong soal confident, tapi sebenarnya tuh bukan masalah percaya diri nggak percaya diri, tapi itu masalah nyaman nggak nyaman. Pada saat kita tuh nggak confident nih ya, kalau kita pakai istilah confident lah ya, kurang percaya diri mau ketemu orang tadi, apalagi dia yang sosialita kah atau dia kita pandang dari sisi akademik, Instagramnya banyak, oh ya kan, selebgram gitu ya dan lain-lain gitu, itu tuh seperti kita memandang dia tinggi tapi kita memandang diri kita berarti lebih rendah dari dia. Dalam ya. Ya juga sih followers aku cuma dikit. Iya kan gitu. Nah, seharusnya kita nggak boleh kayak gitu. Dimanapun kita berada, ketemu siapapun yang harus kita bangun, saya nggak mau bilang percaya diri, confident, tapi kenyamanan. Kita nyaman nggak sama diri kita sendiri? Kalau kita aja udah nggak nyaman sama diri kita sendiri, hati-hati orang yang akan kita temui bisa jadi nggak nyaman sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa nyaman itu berarti kita menerima diri kita apa adanya, bukan berarti pasrah ya gue ya beginilah gue terima apa adanya, enggak, tapi kita menyadari, kita kenal diri, terus kita bisa memanage diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa, oh saya tahu memang dia tadi followernya udah banyak banget, sedangkan apalah saya gitu ya masih segini followernya, tapi kan kita tetap sama-sama human man, kita kan sama-sama manusia, dimana dia juga untuk sampai ke situ perlu perjuangan, dan mungkin saya sedang di dalam perjuangan itu. Yang penting nyaman dulu sama diri sendiri. Buat aku sih itu the first step ya, untuk biar kita menghilangkan sungkanan. Bukan berarti nggak sungkan, nggak respect loh, kita tetap respect, tapi juga kita merespect diri kita sendiri. Jadi mestinya bisa lebih baik. Gitu. Buat diri sendiri berarti ya kalau Yes. Terus ini ada sedikit cerita lucu nih. Kalau tadi Cipegi ngomong nyaman atau enggak dengan diri sendiri. Yeah. Nah ini case-nya tapi kebalikan case-nya. Oke. Kalau tadi kan ceritanya emang aku mau ketemu sama orang yang dia aku respect lah dengan dia karena pengalaman, intelijensi dan sebagainya gitu. Nah ini kasusnya aku mau collab sama seseorang. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kita mau ngajak kolaborasi sama orang. Cuman aku lagi pede banget sebenarnya sama dia itu. Kebalik ya, PD-nya lagi 2 juta. Iya. Kalau ini emang dia kalau yang tadi yang pertama usianya dia emang lebih tua dari aku, tapi masih muda sih. Maksudnya kayak kalau aku respect ke dia secara usia pun aku manggilnya mungkin bakal mas. Saya kan udah beda 1-2 tahun dari gue lah ya. Kayaknya 5 tahun. Ya masih lah 11-12 lah. Iya. Nah kalau ini posisinya usia kita sama. Oke. Sebenarnya kita sama-sama orang yang organisatoris. Aku juga aktif di organisasi, dia juga aktif di organisasi. Yes. Ceritanya aku mengundang dia jadi pembicara lah. Oke. Nah, usia kita tuh
kayak anak SMA gitu ya. Iya, aku bilangnya, Mbak, kira-kira tanggal segini luang nggak? Kami mau mengundang ke acara ini. Oke. Nah, maksud aku gini sih, aku agak gak serak dipanggil Ade karena kita sebelumnya udah pernah ketemu. Kita di usia yang sama. Oke lah, dia founders dari sebuah Organisasi lah ya. Bener, dia founders, dia terkenal. Tapi menurut aku agak gimana ya kalau manggil aku Ade. Aku pengen dipanggil Cinta aja, kan udah kenal. Ya, Itu bukan Cin, nggak gitu kenal, ya. Cin, kayak gitu enak. Bener, aku biar lebih nyaman seperti itu gitu. Oke. Jadi aku juga gimana ya mau bilang Mbak, itu aku dipanggil Ade lagi. Tapi kalau dipanggil nama juga nggak enak. Jadi leadingnya gimana nih? Maksud kamu bagaimana kamu mengadres dia? Iya, enaknya gimana ya kita nge-dress gitu. Dan mungkin aku juga kadang pengen nanya juga sih Ci, karena kan nge-dress orang tuh kan bisa beda-beda. Yes. Maksudnya entah dia lebih tinggi, ada orang yang pengennya casual. Kalau buat orang yang pertama kali kenal, enakan kita manggilnya gimana gitu. Biar nggak kayak tadi aku, yang aku rasa tersinggung gitu kalau dipanggil Ade. Oke, first thing buat orang terutama yang kita baru pertama kali kenal atau kita kenal tapi belum deket ya gitu ya. Kalau aku sih selalu bilang bapak ibu itu udah paling general karena kita respect mau dia lebih tua mau dia lebih muda ataupun pokoknya kalau kita ketemu pertama in a professional environment ya itu paling sopan adalah bapak atau ibu. Nanti tergantung dari mereka yang akan bilang Peggy aja lagi ya kan? Atau jangan gitu dong rasanya tua banget. Nah itu kan berarti dia masih mau dihormati tapi dia nggak mau terdengar terlalu tua. Biasanya nanti kita baru turunin dikit kan jadi mas atau mbak atau tergantung kita ada di lingkungan budaya apa gitu kan baru kita nurunin jadi kakak levelnya. Biasanya kalau di Jakarta kan manggilnya gimana Kak? Gitu. Ya, Dia lebih cair. lebih cair. Itu kan berarti kalau dia sudah tidak mau dipanggil bapak ibu, berarti dia bukan dia menurunkan tahtanya, tapi dia sudah membuka diri untuk lebih dekat, hubungan yang lebih enak, relationship. Nah, kalau tadi case-nya kamu, kalau kamu tidak merasa nyaman dipanggil sesuatu, langsung disebutkan saja. Itu langsung aja, misalkan tadi mbaknya, misalkan saya yang bilang kamu dek cinta gitu ya, bilang mbak sorry nggak enak deh dengernya cinta aja Itu aja kali ya. yes kita mesti tadi soal nyaman kan kita harus bisa menyampaikan opini kalau kita memang merasa tidak nyaman dipanggil sesuatu gitu ya kita sampaikan gitu panggil cinta aja deh kan kita seumuran begitu aja betul. lebih enak itu straightforward aja. Aku tuh nggak maunya kalau kita ada di satu forum dia manggil aku deh, orang-orang lain tuh akan melihat aku tuh kayak di bawah dia gitu loh, padahal secara experience kita harus saing. Asik. Ya dong, harus pede. Iya dong. Confident-nya tadi. Terus aku mending dipanggil cinta aja gitu. Jadi biar orang yang ada di forum juga bisa address aku, nggak melihat aku tuh anak yang nggak ngerti banget. Biasanya kan kalau adik-adik kita addressnya ke orang anak mahasiswa atau mereka yang istilahnya ya kita bina gitu kan kayak adik itu kayak bina. Saya aja hampir nggak pernah pakai kata dek, saya lebih prefer untuk panggil nama gitu karena itu membangun kedekatan ya atau mungkin juga karena saya terpengaruh budaya yang memang lebih western gitu nggak pernah di western mana ada kan yang mbak kak aja itu kayaknya nggak ada ya only you and I gitu yes. kan makanya nama kalau begitu sopan langsung mister ma'am gitu kan itu yang udah levelnya lebih tinggi itu sih buat aku balik lagi kalau kamu nggak nyaman ya sampaikan ketidaknyamanan gitu jangan dipendem-pendem akhirnya kita punya curiga sedangkan dia sebaliknya bisa jadi pada saat misalkan Cinta bilang mbak manggil Cinta aja biar lebih enak gitu bisa jadi nanti dia akan nyampaikan ya kalau gitu manggil aku jangan mbak dong nama aja gitu kan jadi ya sulit ya kita di Indonesia ini memang bingung sama panggilan bingung dengan respect dengan hormat bagaimana memanggil orang dengan respect gitu jadi buat saya yang pertama tadi kalau memang kita belum kenal baik di dunia profesional tuh yang paling baik ya kalau nggak bapak ya ibu gitu kan nanti tinggal mereka yang membuka diri untuk bagaimana lebih dekat sebaliknya kalau kita yang di-address kayak saya kalau dipanggil ibu tuh kayaknya gemes banget gitu ya saya walaupun ya memang seharusnya sudah ibu-ibu gitu ya karena punya 2 anak saya akan langsung bilang jangan ibu dong Peggy aja walaupun nanti dia turunin oh iya deh mbak Peggy aja ya kan tetap kekeh gitu cuman
kembali kenyamanan. Kalau ternyata dia merasa kurang nyaman, kan ada ya orang yang memang terbiasa merespek, terutama kalau teman-teman yang punya latar belakang keluarga Jawa. Nah, Ya kan itu kan nggak manggil nama tuh kayaknya malah tidak sopan. Ya udah nggak apa-apa, kita hargai. Yang penting kita sudah menyampaikan kalau kita lebih prefer dipanggil apa. berarti prinsipnya kita justru buat amannya enaknya ngambil ya manggilnya profesional atau ya Mbak atau Mas gitu. Iya. Kita istilahnya lebih respect lah. Betul. Wah, baru nanti ketika orang sudah ngasih cues, nggak usah kayak gitu, manggil nama aja baru Yes. kita cair. Yes. Atau kalau sama yang kita yakin dia lebih muda, terus juga mungkin posisinya dan dari secara profesional dan lain-lain, lebih baik kita tetap minta izin. Aku boleh nggak panggil Cinta aja biar lebih enak. Dibalik kita yang nanya, orang kan pasti, oh boleh banget gitu. Oh, anak muda sekarang mah seneng. Oh iya kan, kita panggil nama aja biar nanti sebaliknya juga Cinta juga panggil aku Peggy aja gitu kan. Intinya biar lebih fluid lah conversationnya gitu. Nah, ini sekarang aku pengen nanya kalau sungkannya tuh di forum. Kan kalau tadi mungkin sungkannya pas ketemu orang, kita membangun pembicaraan atau komunikasi. Nah, ini tuh problem yang sering banget aku temui. Jadi kalau kita ada di forum, lagi seminar, workshop, terus mau nanya. Nah, penyakit anak Indonesia nih. Atau gini, maaf saya mau nanya. Kadang satu suka mikir, kenapa harus minta maaf? Kamu salah apa ya? Iya, kan udah dibuka sih, udah dibuka sama MC, tapi orang tuh maaf saya mau nanya, mohon maaf izin. ganggu, ini di tin kan ya? Mohon izin mau nanya, mohon izin terus mau izin sama siapa? Security, nggak ada. Ya maksudnya kayak gitu-gitu gitu. Itu nggak tahu ya di Indonesia apakah itu menjadi sebuah standar yang kayaknya sopannya kayak gitu atau gimana sih? Kan itu nunjukin kayak sungkan mau nanya aja. Baik, kalau memang itu sudah di forum, sudah dipersilahkan ini Q&A section gitu ya. Yang ngapain minta izin lagi, ngapain minta maaf, ya sudah langsung raise your hand. Kalau ditunjuk, ya kan, paling tidak kita yang sopannya adalah mengucapkan terima kasih. Tapi yang jangan panjang-panjang. Cukup terima kasih atas kesempatannya. Dan gini, saya selalu punya masalah kalau saya di posisi pembicara ya. Terus ada teman-teman yang nanya, tolong latar belakangnya jangan kepanjangan. Bener. Iya. Jadi gini, saya itu dari sini, saya udah gini. Iya. Tanya mau tanyain apa? Nggak perlu banget gitu Sampai ya. lupa ya pembicara aja. Betul. Jadi pertanyaannya apa? Kita jadi ucapkan saja terima kasih atas kesempatannya. Bertanya kepada siapa, lalu boleh untuk mengingat misalkan berdasarkan dari Mbak Cinta tadi pembicaraan A, cukup poinnya aja, nggak perlu bla 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 panjang. Ini concernnya kita apa, langsung ditanyakan. Jadi singkat, bertanya itu nggak boleh lebih dari 1 menit. Wah, kayak elevator pitch ya. Oh iya, bener banget Elevator gitu. question. Makanya pertanyaan itu harus disiapkan dengan baik gitu. Jangan malah cerita saya mahasiswa semester 6 di perguruan ini dan saya mulai ceritanya panjang banget. Soalnya kenalan aja, saya mahasiswa semester ini, saya ingin bertanya langsung masuk. Saya ingin bertanya kepada Mbak Cinta mengenai tadi poinnya yang ini, langsung pertanyaannya apa? Itu yang courtesy yang terbaik, karena kan di forum emang lo doang yang mau nanya kan gitu. Ada banyak orang lain, sedangkan waktu Q&A tidak panjang. Dan itu hak orang lain juga dan hak pembicara juga gitu. Betul. Dan tolong nanya 1 poin aja. Nanti kalau nggak ada yang nanya, silahkan mau tanya lagi. Tapi 1 poin sama 1 orang, atau kalau memang pertanyaan general bisa dilemparkan untuk siapapun para pembicara yang mau menjawab kalau panel discussion ya. Begitu sih courtesy-nya kalau di forum. Jadi sebenarnya nggak harus minta maaf kan? Nggak. Minta maaf kan bukan sopan santun ya sebenarnya Nggak mesti minta maaf. Dan satu lagi kalau soal di forum tadi kan saya bilang udah penyakit anak Indonesia nih ya. Malu mau nanya, sungkan. Susah banget kalau ada pertanyaan, susah banget. Tapi kalau udah 5 menit loh ini ada terus langsung banyak. Harus ada tangannya yang memulainya itu susah banget. Pasti sama dengan ini tadi, malu, takut kelihatan bego, takut pertanyaannya salah, takut takut digangguin sama teman-temannya yang lain. Yakinkan diri kalau yang namanya pertanyaan itu nggak ada yang bodoh. Lah justru kita nggak ngerti, makanya kita bertanya.
Kalau Jadi kita itu udah mindset ngerti, ya, Ci? yes, mindset dulu. Kalau kita udah ngerti ya ngapain kita nanya? Ya. Kalau kita bertanya berarti ada sesuatu yang kita tidak mengerti, bodoh atau enggak, ataupun kalau mau dibilang, lah itu kan udah dijelasin tadi. Oke, ya mungkin saya memang belum mengerti pemahamannya gitu ya. Nanya, karena yakin deh yang namanya di forum, nggak cuman kamu yang punya pertanyaan itu, pasti ada orang-orang lain yang punya, tapi punya tadi nggak enakan sama, benar. takutnya sama Iya, iya. gitu. Just shoot the questions, nggak usah ragu, nggak usah malu, tapi tadi pertanyaan yang sudah dipersiapkan, pertanyaan yang sudah mau ditanyakan ke siapa Iya. dan bagaimana menanyakan. Paling nggak kita taking notes lah ya biar nggak Betul. lupa di tengah-tengah gitu. Benar sih Ci, berarti balik lagi ke kita mesti nyaman dulu dari diri Nyaman kita dulu. sendiri, mindset kitanya juga gitu. Iya. Ya udah biar aja kalau orang ngira aku bodoh, yang penting aku jadi tahu. Yes. Daripada aku keluar forum udah bayar, apalagi kan sekarang banyak yang berbayar juga. Banget. Udah bayar malah nggak dapet apa-apa. Banget. gitu kan. Akhirnya itu jadi satu missing link yang Iya. begitu ini, aduh kayaknya nanggung gitu ya, ada sesuatu yang tidak terjawab. Just shoot the questions gitu. Untuk diri sendiri jangan dipikirin wah ini pertanyaan emas yang seluruh forum akan. No, it's about you. Gitu. Nah ini yang terakhir Ci. Ini kalau kebiasaan aku sih, karena aku kan suka ngomong. Kalau udah ngobrol tuh panjang. Kayaknya semua orang yang nonton video ini 2 jam nggak kelar-kelar. bakal nge-like sendiri ya Cinta kalau udah ngomong panjang. Nah gimana ya Ci kita bisa aware kalau omongan kita tuh udah terlalu panjang dan lawan bicara kita tuh udah entah dia mau pergi atau emang udah pembicara tuh udah gak menarik. Kan biasanya ada nih body language atau gesture Yes. tertentu yang ditunjukin. Betul. Nah biar kita sebagai pembicara ini aware, kira-kira apa aja sih Ci yang mesti kita lihat dari pembicara, jadi kita tahu when to stop gitu. Oke. Secara technically kita tidak boleh berbicara lebih panjang dari 3 menit. Oh, kenapa 3 menit? Technically. Karena lost focus lawan bicara kita. Kalau kita ngoceh mulu yang nggak ada timbal baliknya nih, lebih dari 3 menit dia sudah tidak akan mendengar. Dia mungkin terlihat mendengarkan tapi sebenarnya pikirannya udah somewhere else. Udah bikin listrik udah dibayar kamu. Ya, Di rumah gitu ini ya. nanti makan apa? Ya anak gue pulang jam berapa ya hari ini gitu kan ya. Iya. Yang udah seperti itu. Jadi Itu coba natural kontrol. ya berarti ya? Natural. Kita mesti kontrol. Break yang terbaik adalah setiap 2 menit. Ngebreaknya gimana? Kita tanya pendapat. Oke. Jadi gitu. Atau simple kalau nggak tanya pendapat, minum. Ya kan itu kan jadi ada jeda Ya, kayak gini nih aku bingung. ya, ada jeda memberikan orang lain untuk masuk. Dia yang berbicara. Jadi menurutmu bagaimana? Pengalamanmu bagaimana? Bener kan hal-hal yang kayak begitu tuh? Iya. Ini ya, kita jadi secara technically nggak bisa berbicara terus lebih dari 3 menit. Oke. Nah terus kalau memang ternyata gilirannya kita nih, emang kita lagi bercerita, tadi atur break-breaknya, kan? Kalau memang bisa tertawa bersama itu bagus banget untuk mengembalikan lagi. Ya. Kalau udah kitanya ngomong, gesture apa yang menunjukkan kalau orang, aduh, gue kayaknya udah kelamaan banget Iya. nih dengerin cinta ya gitu, gue capek nih ya. Itu pasti dari ekspresi kelihatan. Mungkin tidak melihat jam dia akan kasar ya. Yang paling gampang nih kalau gini, semakin sering dia minum berarti semakin pembicaraan itu kurang menarik buat dia. Karena kembali secara otomatis minum itu kan buat dia break kan. Jadi Iya. dia udah mau lost konsentrasi nih, dia break dulu untuk bisa mengembalikan. I see. Dikit-dikit Make sense. minum, dikit-dikit minum gitu. Padahal dia bukan dia yang ngomong, ya kan? Berarti tenggorokan dia nggak kering dong. Kuping dia yang kering dengerin kita. Ya, jadi kalau dia udah semakin sering minum atau semakin sering berganti gaya duduk, kayak gini, lagi gini, Terus nguap. oh itu udah kelewatan, nggak mungkin lah ya. kelewatan, udah Terus kayak begitu udah yang mulai ganti. Terus ada yang udah mulai goyang kaki, Itu kelihatan banget. gesture-gesture kecil yang sebenarnya dia masih pay attention, cuman di alam bawah sadarnya udah please dong cinta, stop dong. Iya. Gitu ya kayaknya cerita lo gitu mulu gitu kan ya. Iya. Padahal kalau lihat ekspresinya terlihat oh dia masih Kelihatannya dengerin kayak ya. masih excited kan, ada orang yang sopan banget. Iya gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kalau dia sudah mulai tadi gesture-gesture kecil, melirik telepon walaupun dia dengan tidak nggak ngambil gitu ya, Iya, nggak iya. melihat, tapi kalau dia sudah mulai melirik telepon, sudah Eye contact-nya kelihatan ya. sudah sering minum dan duduk tuh udah kayak serba salah, pantat panas gitu ya. Iya. Yang jadi sebentar maju, sebentar mundur, sebentar ganti kaki, sebentar ini itu tuh gesture-gesture kecil yang menunjukkan tanda-tanda kalau
stop. Karena dia sudah mulai tidak nyaman. Dia sudah tidak nyaman. Stop atau segeralah menuju ke inti pembicaraan. Jadi intinya setelah Yes. Oh, itu dia langsung akhirnya dia sampai intinya. Ya kan? Itu gesture-gesture kecil karena orang kan udah semakin tahu ya, semakin Iya. sopan gitu. Karena kalau dengan melihat jam orang kan udah itu nggak sopan untuk intinya. Jadi itu yang bisa kita ngelihat gesture-gesture kecilnya dia yang sudah terlihat. Sip deh, berarti tadi intinya pertama kita mesti nyaman dulu ya. Betul. Sama dari kita sendiri, kita punya mindset gitu. Kita mau nanya untuk apa, Betul. ketemu orang itu balik lagi tujuannya untuk apa. Iya. Jadi kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri. Yang kedua tadi yang bisa aku ambil adalah kita mesti address dengan baik gitu ya. Yes. Address dengan sopan, istilahnya kita nanya dulu anaknya manggil apa gitu ya kalau nggak pede. Sama yang ketiga ya aware ya. Aware. Pasti yang namanya body language itu bawah sadar. Jadi Iya. meskipun dia ngomong gue bosan sama lu, tapi pasti kelihatan dong. Iya. Ya karena itu bawah sadarnya mungkin dia verbalnya ngomong oh iya tapi bisa jadi bawah sadarnya. Nah, terus Iya. ya terus gitu tapi yang kakinya udah goyang. Itu jauh lebih informatif ya, 70% informasinya Betul. ketimbang verbal. Yes. Oke, sip deh Ci. Berarti abis ini nggak boleh sungkan. Nggak boleh sungkan lagi ya. Oke deh. Ya. Paradigm. We don't teach, we educate.